Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Saat ini Om Bob berada di Desa Tarup, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Di tengah terik matahari siang bolong ini, Om Bob berada di pintu masuk makam Bondan Kejawan atau Dyah Lembu Peteng. Inilah salah satu sumber sesepuh, ini paling sepuh di sini dari Wangsa Mataram. Om Bob akan menuju ke makam beliau Dyah Bondan Kejawan atau Dyah Lembu Peteng. Saat ini Om Bob berada di Kabupaten Grobogan, tepatnya di Desa Tarup, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, dalam rangka melanjutkan telusur sejarah leluhur Wangsa Mataram. Dan di Desa Tarup ini terdapat makam dua leluhur dari Wangsa Mataram. Salah satunya ini Om Bob berada di sini. Inilah yang sangat fenomenal. Beliau keturunan langsung dari Kertabumi. Beliau adalah Raden Bondan Kejawan, Dyah Bondan Kejawan atau Dyah Lembu Peteng. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Aulia Allah. Ini di dalam cungkup ini dimakamkan beliau Dyah Bondan Kejawan. Ada dua cungkup dan ini diyakini yang satu lagi adalah istri beliau, yaitu Dewi Roro Nawangsih, putri dari Ki Ageng Tarup. Inilah sumber dari Wangsa Mataram, dari beliau Dyah Bondan Kejawan atau Dyah Lembu Peteng. Kebetulan ini masih sepi pengunjung, jadi Om Bob sayang sekali Om Bob tidak menemukan yang ngerekso makam sini, sehingga Om Bob tidak bisa masuk ke dalam cungkup kecil ini. Inilah, di sini ada pohon asem. Ini pohon asem yang tumbuh di persis di samping makam, di atas makam, dan pohon asem tersebut keluar sampai keluar cungkup makam. Dan ini memiliki riwayat menurut cerita tutur di masyarakat sini. Pohon asem ini adalah ketika Nawangsih mengantar makan siang Raden Bondan Kejawan ketika di ladang, membawa sayur asem dan klungsu atau biji asem tersebut jatuh. Ini sekarang tumbuh menjadi pohon asem. Baiklah kawan-kawan sekalian, mari kita istirahat sejenak dan Om Bob akan bertutur secara singkat berkaitan dengan Dyah Bondan Kejawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan sekalian, sungguh sangat nyaman suasana di sini. Om Bob berada di Desa Tarup, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Om Bob datang ke sini dalam rangka meneruskan perjalanan Om Bob dalam rangka menyusuri leluhur pendiri Trah atau Wangsa Mataram. Berbicara masalah perjalanan Imperium Mataram, ini kita berbicara masalah sejarah panjang.
sejarah panjang. Dan keberadaan Imperium Mataram tidak bisa lepas daripada peranan daripada leluhur-leluhur Tanah Mataram. Kalau kita bicara masalah Imperium Mataram, kira-kira saat ini perjalanan perang atau Wangsa Mataram itu kurang lebih 460 tahun dari saat berdiri sampai saat ini. Ada momentum yang dijadikan ukuran umpop usia perjalanan Wangsa Mataram, yaitu 460 tahun, yaitu ketika pada tahun 1586 Panembahan Senopati atau Bagus Sarbuk atau Danang Sutawijoyo atau Ngabehi Loreng Pasar menobatkan dirinya, memproklamirkan dirinya menjadi raja pertama kerajaan Mataram Islam dengan gelar Panembahan Senopati tahun 1586. Ini pasca diusirnya, digulingkannya dan diusirnya Sultan kedua Kerajaan Pajang, yaitu Aryo Pangiri. Panembahan Senopati membantu adik angkatnya, yaitu Pangeran Benowo, mengusir Aryo Pangiri sebagai Sultan Pajang, dan Aryo Pangiri kembali ke Demak. Kemudian Aryo Pangiri mengasingkan dirinya di Banten sampai meninggal di Banten. Itu terjadi tahun 1586. Setelah diusirnya Aryo Pangiri, Pangeran Benowo memohon kepada kakak angkatnya, yaitu Danang Sutawijoyo menjadi Sultan Pajang, namun beliau menolak karena sudah memiliki kekuasaan sendiri, yaitu di Mataram. Saat itulah tahun 1586 Pangeran Benowo dinobatkan sebagai Sultan Pajang, namun hanya setahun, karena kemudian tahun 1587 Pangeran Benowo meninggalkan keraton. Dan ini pernah umpop ulas dalam konten sebelumnya di Pangeran Benowo. Seiring dengan penobatan Pangeran Benowo sebagai Sultan Pajang, Danang Sutawijoyo kembali ke Kota Gede, ke Mataram, ke Mentau, dan menobatkan dirinya sebagai Raja Mataram dengan gelar Panembahan Senopati tahun 1586. Kalau kita, itulah ukuran, momentum itu menjadi ukuran usia Imperium Mataram kurang lebih 460 tahun. Kalau sebelumnya sudah ada Mataram, kalau kita kembali ke belakang, karena Mataram itu sebelum menjadi kerajaan, itu telah ada di zaman Ki Ageng Pemanahan, namun masih menjadi bawahan daripada Pajang. Ki Ageng Pemanahan Sedo itu tahun 8 tahun sebelum Sultan Hadiwijoyo Sedo. Sultan Hadiwijoyo Sedo tahun 1582. Berarti Ki Ageng Pemanahan kira-kira meninggal dunia tahun 1775. Kemudian selama 7 tahun kekuasaan Tanah Perdikan Mataram dipegang oleh putranya, yaitu Danang Sutawijoyo, hingga beliau menobatkan sebagai Raja Mataram. Inilah tonggak usia Mataram, dan Mataram kemudian berkembang dari mulai ibu kotanya di Kota Gede. Kemudian ketika Sultan Agung Hanyokrokusumo memindahkan ibu kota Mataram dari Kota Gede ke Kerta. Kemudian di era pengganti Sultan Agung, yaitu putranya Panembahan susunan Amangkurat Agung, dipindahkan dari Kerta ke Pleret hingga tahun 1677 ketika koalisi Panembahan Romo Kajoran dengan Trunojoyo menggempur Pleret, sehingga bubarlah Mataram tahun 1677. Kemudian babak baru Mataram di bawah
Amangkurat kedua, yaitu mendirikan Kasunanan Surakartosuro. Di Kartosuro berusia kurang lebih 63 tahun hingga Pakubuwono II memindahkan ibu kota Mataram ke Kasunanan Surakarta. Kemudian sampai sampai Pakubuwono III terjadilah perjanjian Giyanti tahun 1755. Terpecahlah Mataram menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Hingga 2 tahun kemudian tahun 1757 Surakarta dipecah lagi menjadi Pura Mangkunegaran. Sebagian besar mengambil wilayah Kasunanan Surakarta, sebagian mengambil wilayah Kasultanan Yogyakarta. Di antaranya adalah Begelen sama Gunung Kidul, itu menjadi bagian daripada Pura Mangkunegaran, dan kemudian berpecah lagi Kasultanan Yogyakarta menjadi Pura Pakualaman. Itulah sejarah panjang perjalanan Imperium Mataram, Wangsa Mataram. Dan kalau kita berbicara masalah sejarah Mataram, tidak bisa lepas dari leluhur Mataram. Di antara adalah Ki Ageng. Kemarin telah Om Bob angkat Ki Ageng Wonosobo, Ki Ageng Getas Pandowo, kemudian Ibu Siti Rohmah Roro Kasihan. Sudah Om Bob bahas dalam konten sebelumnya. Dan 3 serangkai Mataram tersebut, sebelum ada 3 serangkai Mataram, juga ada 3 trio Mataram, yaitu Ki Penjawi, kemudian Ki Ageng Pemanahan, dan Ki Juru Mertani. Ini dari 3 serangkai turun ke trio Mataram. Awalnya adalah ini 3 serangkai, yaitu Ki Ageng Wonosobo, Ki Ageng Getas Pandowo, dan Siti Rohmah Roro Kasihan. Dari 3 serangkai dan 3 trio Mataram tadi, semuanya bersumber dari sini, kawan-kawan sekalian, di mana Om Bob saya duduk dengan latar belakang inilah makam beliau, Dyah Bondan Kejawan atau Dyah Lembu Peteng. Inilah mata air, mata sumber darah dari Wangsa Mataram. Bermula dari sini, dari Desa Tarup. Dyah Bondan Kejawan merupakan keturunan langsung putra dari Kertabumi, yaitu Brawijaya Pamungkas atau raja terakhir Majapahit. Walaupun setelah itu ada, tapi bukan dari keturunan Raden Wijaya, tidak menyandang Bre atau Brawijaya, tapi ada dipegang oleh Girindrawardana. Sampai nanti benar-benar hancur Majapahit itu tahun 1781 dengan Candra Sengkolo, Geni Mati Siniram Janmi. Itu adalah momentum ketika Raden Fatah dinobatkan oleh Mufti Tanah Jawa, yaitu Sunan Giri Satmoto sebagai Sultan Demak. Kawan-kawan sekalian, Om Bob akan berturut secara singkat siapa beliau, Dyah Bondan Kejawan. Dyah Bondan Kejawan merupakan putra dari Kertabumi. Om Bob telah bahas di konten sebelumnya. Ibu beliau adalah Putri Wandan Kuning. Wandan Kuning. Wandan, ada yang menyebut Wandan Kuning ini adalah Dayang. Dayang itu adalah pelayan di Keputren Majapahit sana. Di dalam beberapa literatur, Om Bob membaca Wandan Kuning adalah dayang daripada permaisuri Kertabumi, yaitu Dewi Andorowati atau Putri Campa, yang nanti menurunkan Trah Pengging Andorowati ini. Kalau Putri Wandan Kuning ini nanti menurunkan Trah Mataram. Om Bob pernah sampaikan di konten sebelumnya, Brawijaya menderita sakit kelamin, mohon maaf, mendapat sasmito gaib akan sembuh kalau mengawini salah satu pembantunya yang berasal dari Wandan. Diambillah Wandan Kuning menjadi istrinya, dan kemudian dari hubungan Brawijaya dengan Wandan Kuning lahirlah Raden Bondan Kejawan, dan ini kelahiran beliau tidak digendaki oleh Brawijaya. Maka disebut dengan Lembu Peteng. Lembu Peteng itu
gelap asal usulnya. Karena ibunya adalah seorang pembantu, seorang dayang. Kawan-kawan bisa melukiskan seorang raja dengan kasta tertinggi mendapat istri atau berhubungan dengan pembantu. Kalau selir masih lumayan, tapi ini dari terah rendah. Putri Wandan. Putri Wandan itu ada yang mengatakan dari Sulawesi Selatan di Makassar, atau ada yang mengatakan dari daerah timur, NTB atau NTT sana. Singkatnya, lahirlah Bondan Kejawan, dan Bondan Kejawan ini kemudian tidak diasuh oleh Brawijaya karena memang tidak digendaki. Banyak nanti terah-terah Mataram juga ada bayi yang tidak digendaki lahirnya. Seperti putra dari Ki Ageng Mangir ketika zaman Panembahan Senopati. Nanti kapan-kapan kita bahas kawan-kawan sekalian. Kembali kepada beliau. Bondan Kejawan kecil dititipkan kepada salah satu juru sawah Majapahit bernama Buyut Masar. Buyut Masar. Ketika umur 9 tahun dari beberapa babat ini, terutama babat Tanah Jawi, Buyut Masar ini kemudian membawa Bondan Kejawan sowan ke Majapahit, namun tidak sengaja karena memang diangkat. Ki Buyut Masar selalu rutin menghantarkan hasil panen kepada Majapahit. Disitulah ketahuan beliau dititahkan membuat ulah ini, Bondan Kejawan ini. Beliau memegang menabuh bendi keramat Gong Sekar Delima di Majapahit. Padahal itu sangat keramat, tidak semua orang boleh menabuh. Bondan Kejawan ini menabuh di pendopo Majapahit. Ini Bondan Kejawan menabuh Gong Sekar Delima, dan inilah ketahuan ternyata itu adalah putra daripada Kertabumi sendiri. Dan Kertabumi kemudian memerintahkan kepada Buyut Masar untuk membawa pergi atau dititipkan kepada siapapun untuk mendidik Bondan Kejawan. Lah ini misterinya. Beliau kemudian dititipkan dan diasuh oleh seorang tokoh kenalan daripada Buyut Masar. Tokoh ini sudah menganut agama Islam. Beliau berada di Tarub sini. Di Tarub sini ketika saat itu sudah ada seorang tokoh bernama Ki Ageng Tarub. Ki Ageng Tarub sudah meluk Islam. Om Bob sampaikan di era Kertabumi Islam sudah merambah. Karena Islam sudah mulai masuk ke tanah Jawa ini, menurut silsilah Dewan Wali Songo, silsilah Wali Songo di tanah Jawa ini, baik di catatan di bagan yang ada di Masjid Agung Demak maupun yang Om Bob baca di buku Misteri Syekh Siti Jenar karya Dr. Simon Hasanul, di situ disebutkan Dewan Wali Songo itu ada 6 generasi. Generasi pertama itu mulai tahun 1403 sudah mulai masuk, sudah ada Dewan Wali Songo. Dimulai dari Syekh Jumadil Kubro, kemudian Maulana Malik Ibrahim, kemudian Syekh Subakir, itu Wali Songo angkatan pertama. Kalau itu tahun 1403 sampai 1400 berapa ya? 9 atau berapa? Nanti ada sampai ke 6. 1436 kalau nggak salah, 36. 1436 itu sudah ada. Kalau 1436 itu Majapahit di era Girindra Wardana. Setelah Hayam Wuruk meninggal, digantikan putrinya, yaitu Kusuma Wardani. Nah, istri Kusuma Wardani adalah Wikrama Wardana. Dari perkawinan Kusuma Wardani dengan Wikrama Wardana ini lahirlah Suhita nanti. Jadi di era Wikrama Wardana itu Islam sudah mulai banyak Majapahit. Lah ini kembali kepada Ki Ageng Tarub. Nanti panjang, nanti kita bahas di era Majapahit saja. Ki Ageng Tarub ini sudah memeluk agama Islam. Dan saya yakin Ki Ageng Tarub merupakan kenalan daripada Buyut Masar. Buyut Masar atau juru sawah Majapahit ini beliau mungkin menguasai persawahan di utara Majapahit, ya mungkin Pantura ini, karena kalau Mojokerto itu ditarik ke adalah Gresik, Tuban, Gresik. Sehingga beliau kenal dengan Ki Ageng Tarub. Ki Masar mengantarkan Bondan Kejawan kepada Ki Ageng Tarub. Kalau Kertabumi sendiri, Om Bob ragu kalau Kertabumi mengenal baik dengan Ki Ageng Tarub.
Karena Kertabumi masih memeluk sifat Buddha. Raja Majapahit masih memeluk jiwa Buddha walaupun istrinya, permaisurinya beragama Islam yaitu Andorowati dari Putri Campa. Buyut Masar menitipkan, singkatnya Buyut Masar menitipkan Ki Ageng Tarup dan beliau menjadi anak didik santri daripada Ki Ageng Tarup hingga dinikahkan dengan putri Ki Ageng Tarup. Ki Ageng Tarup nanti akan Om bahas di Tarup. Makam Ki Ageng Tarup kurang lebih 1 kilo dari sini. Ini desa Tarup ini. Karena asalnya di Tarup sini, Ki Ageng Tarup itu. Kawan-kawan mungkin sudah banyak mendengar tentang kisah legenda Ki Ageng Tarup dengan 7 bidadari. Salah satunya Nawang Wulan. Dan perkawinan Joko Tarup dengan Nawang Wulan melahirkan putri Roro Nawangsih. Roro Nawangsih ini kemudian dijodohkan dengan beliau Dyah Bondan Kejawan. Dan saya yakin beliau Ki Ageng Tarup tahu beliau Lembu Peteng ini merupakan Traing Kusumo Rembesing Madu, keturunan dari orang-orang agung Majapahit. Dikawinkan, lahirlah dari perkawinan ini, lahirlah 3 orang putra-putri. Yang pertama adalah Ki Ageng Wonosobo di Selomarto, kedua adalah Ki Ageng Getas Pandowo, dan ketiga adalah Dewi Roro Kasihan atau Siti Romah Roro Kasihan atau Nyi Ageng Irang, karena beliau nikah dengan Ki Ageng Irang. Dan 3 putra-putranya adalah penyebar agama Islam semua di wilayah masing-masing. Kalau ketiga putranya adalah putih sejarah menunjukkan bahwa Ki Ageng Wonosobo, Ki Getas Pandowo, dan Nyi Ageng Irang adalah tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa ini. Dan didikan dari orang tuanya, yaitu Yang Bondan Kejawan. Yang Bondan Kejawan termasuk aulia, santri daripada Ki Ageng Tarup. Nanti akan kita bahas Ki Ageng Tarup siapa. Karena Ki Ageng Tarup ada garis keturunan dari Maulana Malik Ibrahim. Berarti sudah Islam. Dan ini nanti akan Om Bob rangkum ketika Om Bob nanti berada di Tarup. Insya Allah semoga suasana di Tarup memungkinkan Om Bob untuk bercerita leluasa seperti ini. Ya, oleh karena itu melihat makam ini, kawan-kawan sekalian, sangat memprihatinkan. Begitu kotor karena kurang terawat. Karena Nyun Sewu, inilah pembeloan sejarah. Karena makam ini dulu ramai nggak seperti ini. Tapi semenjak ada 2 makam Bondan Kejawan, karena di dekat Tarup sana ada makam baru disebutkan juga makam Bondan Kejawan. Ini harus diluruskan sejarah ini. Harus diluruskan sejarah ini, di manakah letak yang pasti. Sama-sama di desa Tarup, ada 2 makam. Sementara ini kurang begitu terawat. Tapi ini sekali lagi ini adalah leluhur tanah Jawa yang memiliki andil besar dalam rangka membangun peradaban Islam di Pulau Jawa. Alhamdulillah tadi sebelum Om Bob ada 2 bis mendoakan beliau. Hingga ini perlu pemerintah desa atau pemerintah Grobogan bisa ada perhatian sedikit, terutama terkait dengan pengelolaan makam sini, walaupun ini di desa ya kelihatannya, tapi ini sudah cukup lumayan di sini terawat, cuma kurang sedikit sentuhan. Mungkin perlu perhatian sedikit. Walaupun bagaimana beliau memiliki peran yang besar. Dan sejarah mencatat, membuktikan beliau pernah ada. Dan beliau menurunkan leluhur-leluhur tanah Jawa. Menurunkan orang-orang agung yang memegang kekuasaan Pulau Jawa di bawah Imperium Mataram. Sampai saat ini. Itu kawan-kawan sekalian. Nanti Om Bob akan bahas. Om Bob memang sengaja tidak membahas begitu panjang tentang Ki Ageng Tarup, karena nanti Ki Ageng Tarup akan Om Bob bahas di makam beliau Ki Ageng Tarup. Yang jelas sanad ilmu dari Ki Ageng Wonosobo, Ki Ageng Getas Pandowo, Ki Ageng atau Nyai Roro Kasihan, dan juga keturunan-keturunan beliau, Ki Ageng Selo,
Ki Ageng Ngenis, kemudian Ki Ageng Penjawi, Ki Juru Mertani. Dari 3 serangkai ini, orang-orang luhur, orang-orang linuweh, orang-orang agung tanah Jawa. Dan tidak bisa lepas dari sumbernya, yaitu Dyah Bondan Kejawan. Kawan-kawan sekalian, lokasi ini mudah dijangkau dari Jalan Raya Purwodadi Mloro, nanti sampai perempatan Tawangharjo, kemudian belok kiri. Kalau ke kiri itu ke Tarup, ke kanan ke putra cucu beliau. Cucu beliau itu Ki Ageng Selo. Di perapatan ke kanan Ki Ageng Selo, ke kiri ke Tarup. Kawan-kawan sekalian, silakan dibuka lagi sejarah-sejarah secara detail tentang Bondan Kejawan. Mungkin ada yang salah. Sehingga kalau lebih detail, silakan kawan-kawan membuka literatur-literatur tentang sejarah Wangsa Mataram. Dan mohon maaf apabila ada tutur kata Bob yang kurang pas, kurang berkenan. Bob mohon maaf. Dan silakan kawan-kawan sekalian untuk datang ke sini membuktikan sejarah yang pernah terjadi, sekaligus mendoakan beliau. Karena beliau termasuk memiliki andil besar dalam rangka membangun peradaban di tanah Jawa, khususnya peradaban Islam maupun budaya tanah Jawa. Saya kira demikian kawan-kawan sekalian. Sekali lagi, Bob mohon maaf. Salam udut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.